Halo semuanya, kali ini kita akan membahas film bergenre horor drama berjudul The Ugly Stepsister yang rilis pada tahun 2025. Film ini bercerita tentang seorang gadis yang hidup dalam bayang-bayang saudari tirinya yang cantik. Demi memenangkan hati sang pangeran dan mengubah nasib keluarganya, gadis tersebut rela menjalani berbagai prosedur kecantikan ekstrim yang perlahan menghancurkan tubuh dan pikirannya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Elvira yang sedang membaca sebuah buku dan membayangkan dirinya sendiri adalah seorang putri yang jatuh cinta dengan seorang pangeran bernama Julian. Namun ternyata itu hanyalah dirinya yang sedang bermimpi. Setelah itu, kita diperkenalkan dengan ibunya bernama Rebecca dan adiknya bernama Alma yang hendak berangkat ke sebuah tempat. Mereka pun akhirnya sampai di rumah seorang duda kaya bernama Otto dengan putrinya bernama Agnes. Ternyata di hari itu Rebecca dan Otto hendak melakukan pernikahan. Di dalam rumah, Agnes pun memperkenalkan seorang pria bernama Ishak yang mengurus kuda-kuda di sana. Setelah itu, mereka pun lanjut mengecek kamar yang akan ditempati Vira nantinya. Malam harinya, Otto dan keluarga barunya mengadakan resepsi pernikahan sederhana untuk merayakan momen istimewa tersebut. Namun di tengah perayaan, Agnes terlihat panik ketika melihat ayahnya tiba-tiba mengalami sesak napas. Tak lama kemudian, Otto pun muntah darah dan langsung meninggal di tempat karena penyakit tuberkulosis. Beberapa hari setelah kematian Otto, Vira terlihat membawakan makanan untuk Agnes karena ia khawatir dengan kondisinya yang hanya berbaring di kamar. Vira pun mencoba menenangkan Agnes yang sedang berduka, dan kemudian menceritakan tentang situasi sulit yang dialami keluarganya sejak kematian ayahnya. Namun Agnes malah semakin kesal. Ditambah lagi, Vira yang menggunakan sisir kesayangannya tanpa izin. Di tengah kemarahannya, Agnes pun mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan, di mana pernikahan orang tua mereka hanyalah rencana jahat Otto untuk menguasai kekayaan keluarga Vira. Sampai sekarang pun, keluarga Agnes masih berhutang kepada rentenir. Mendengar hal tersebut, Vira yang terkejut pun langsung pergi memberitahu ibunya. Namun betapa terkejutnya Vira ketika melihat ibunya dikunjungi oleh sekelompok penagih utang. Rupanya karena Otto tidak mampu membayar utangnya, mereka datang untuk menyita tanah dan pertaniannya. Setelah para penagih hutang tersebut pergi, Rebecca pun jatuh lemas ketika menyadari bahwa Otto hanyalah seorang pria miskin bermuka dua. Namun Rebecca juga sebenarnya memiliki niat yang sama dengan Otto. Ia sendiri juga berniat menguasai harta Otto demi kelangsungan hidupnya. Pada intinya, mereka berdua sama-sama memiliki niat jahat. Di tengah kebingungan, Vira pun mengungkapkan bahwa ia akan mencari seorang pria kaya yang bersedia menikahinya, agar ia bisa menyelamatkan keluarganya. Namun di saat itu juga, Rebecca berkata kepada Vira untuk berkaca dan sadar diri, sebab penampilan yang lusuh dan tidak menarik di mata pria manapun. Beberapa waktu berlalu, tampak mayat Otto yang masih belum dikuburkan, dan Agnes pun berdoa kepada ibunya untuk meminta tolong. Di saat yang bersamaan, Vira yang sedang berbaring di kamar, tiba-tiba mendengar ada suara dari luar. Ternyata suara itu berasal dari seorang pengawal kerajaan, yang datang membawa undangan bagi seluruh warga untuk menghadiri pesta dansa kerajaan. Di pestanya nanti, sang pangeran akan mengadakan kompetisi untuk mencari pasangan untuknya. Mendengar hal tersebut, Vira dan Agnes pun langsung mendaftarkan diri. Ia pun tampak senang dan menganggap bahwa keinginannya untuk menikahi sang pangeran akan segera menjadi kenyataan. Keesokan harinya, untuk mewujudkan mimpi Vira menjadi seorang putri kerajaan, Rebecca pun membawa Vira ke dokter kecantikan untuk melakukan operasi. Setelah dicek, tampak Vira yang membutuhkan banyak permak di wajahnya itu. Sebagai langkah pertama, dokternya berencana untuk mencabut behel Vira dan melakukan operasi hidung. Namun pada saat yang bersamaan, Alma terkejut ketika melihat seorang perawat
sedang membersihkan darah yang sangat banyak di ruang operasi. Beberapa saat kemudian, Alma menjadi semakin ketakutan saat melihat metode pembedahan yang akan dilakukan dokter tersebut. Setelah kawat gigi dilepas, dokternya bersiap untuk melakukan operasi hidung. Namun, alih-alih menggunakan peralatan medis, perawat malah memberinya palu dan pahat. Semua orang pun sangat terkejut kecuali Rebecca, yang tampak sangat menikmati hal tersebut. Sedangkan Vira hanya bisa menahan rasa sakit yang luar biasa ketika operasi. Beberapa hari setelah itu, dengan penyangga hidung yang masih terpasang, Vira terlihat berkumpul dengan kontestan lain untuk mengikuti pelatihan sebelum acara seleksi. Tak lama kemudian, seorang anggota panitia bernama Sophie datang menyambut para peserta. Sophie pun menjelaskan kalau akan ada 3 peserta yang dipilih, di mana salah satu dari mereka akan menjadi pemeran utama dan sisanya akan menjadi pemeran pembantu. Ketiga orang yang terpilih nanti berkesempatan untuk menari di depan pangeran secara langsung. Di tengah sesi latihan tari, pelatihnya yang tidak puas dengan penampilan Vira langsung menyuruhnya pindah ke barisan belakang dan menyuruh Agnes untuk maju ke depan. Pada saat itu, Vira merasa sedih karena ia ternyata dikelompokkan dengan gadis-gadis yang dianggap tidak cantik, yang sengaja ditempatkan di barisan paling belakang. Saat makan malam, karena sedang diet, Vira pun hanya diberikan air lemon, sedangkan yang lainnya makan makanan yang enak. Setelah itu, Agnes mengatakan kalau ia sudah menetapkan hari untuk menguburkan jenazah ayahnya. Namun Rebecca langsung menolak hal tersebut, dengan alasan mereka tidak punya uang untuk membayar biaya pemakaman. Mendengar hal tersebut, Agnes pun merasa kesal, karena ternyata Rebecca sudah menjual sisa aset mendiang ayahnya guna untuk membiayai operasi plastik Vira. Agnes yang sedih dan kecewa, kemudian pergi ke ruangan tempat jenazah ayahnya diletakkan. Agnes pun tampak terkejut ketika melihat tubuh ayahnya yang sudah mulai membusuk. Beberapa hari setelah itu, para gadis pun terus berlatih agar mereka bisa tampil anggun di hadapan pangeran. Di hari pengumuman peserta yang lolos, Vira pun tampak sangat senang ketika namanya ternyata masuk sebagai peserta terakhir yang lolos ke tahap selanjutnya. Dalam kesenangannya, ia pun kembali membayangkan dirinya yang hidup bahagia bersama sang pangeran. Singkat cerita, pelatih utama mereka bernama Vanja lalu menunjukkan teknik tarian baru yang harus dikuasai oleh para peserta. Setelah demonstrasi tersebut, Vanja langsung menunjuk Vira untuk menunjukkan keahliannya. Namun saat Vira sedang berdansa, Vanja pun tampak sangat kecewa melihat gerakan Vira yang kaku, aneh, dan kurang berirama. Tidak lama setelah itu, Vanja mengatakan bahwa ia sudah muak dan tidak ingin bertemu Vira lagi. Ternyata Vira bisa lolos bukan karena kemampuannya, tetapi karena Rebecca yang menyuap panitia agar anaknya bisa lolos seleksi. Setelah mempermalukan Vira, ia pun memanggil Agnes dan 2 peserta lainnya untuk diuji. Malam harinya, tampak Rebecca yang sedang melakukan fitting baju kepada Vira. Namun karena badannya yang lumayan besar, Vira pun mulai tidak pede dengan penampilannya tersebut. Keesokan harinya, Vira terlihat sedang mengantri untuk mengikuti tes wawancara. Setelah gilirannya, Vira pun mengungkapkan bahwa ia sering merasa tidak percaya diri, baik tentang kemampuan maupun penampilan. Ibunya bahkan rela mengeluarkan banyak uang agar ia bisa menjalani operasi plastik. Namun Sophie tampak terkejut saat melihat hidung Vira yang tampak mancung meskipun masih agak bengkak. Setelah itu, ia pun memberikan sesuatu kepada Vira yang berguna untuk mempercepat proses diet ekstrim Vira. Di tengah perjalanan pulang, Vira mengajak Alma beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, Vira menunjukkan hadiah yang diberikan Sophie, yang ternyata isi di dalamnya itu adalah telur cacing pita,
yang konon dapat membantu menurunkan berat badan dengan cepat. Vira pun mengatakan kalau ia bisa bebas makan apapun karena nantinya makanannya tersebut akan dikonsumsi oleh cacing di dalam tubuhnya. Alma pun mengatakan bahwa tindakan itu akan membahayakan nyawa. Tapi tentu saja, Vira yang sudah sangat terobsesi pun mengabaikan peringatannya. Alma yang kesal pun memutuskan untuk langsung pulang dari sana. Akhirnya diketahui kalau Agnes sebenarnya ada hubungan dengan Ishak. Namun Agnes mengatakan kalau ia harus menikahi sang pangeran, meskipun sebenarnya di dalam lubuk hatinya ia sangat mencintai Ishak. Setelah itu, tampak Vira yang akhirnya menelan telur ulat pitanya itu. Tak lama setelah itu, Vira terkejut ketika mendengar sekelompok orang yang sedang berburu. Setelah didatangi, ternyata itu adalah sang pangeran dengan teman-temannya. Mereka pun menggoda sang pangeran yang bernama Julian. Namun Julian mengatakan kalau ia tidak tertarik pada Vira, yang menurutnya lebih mirip badut dibanding seorang putri. Meskipun begitu, Vira yang sudah sangat terobsesi masih membayangkan dirinya bersama sang pangeran. Sementara itu di rumah, Vira mendapati Agnes yang sedang berhubungan dengan Ishak, sehingga ia pun langsung melaporkan hal tersebut kepada ibunya. Rebecca pun tampak sangat murka dan langsung memaki-maki Agnes di sana. Rebecca pun akhirnya menjadikan Agnes sebagai pembantu di rumahnya itu. Ia juga langsung mengusir Ishak dari sana. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, Rebecca pun tampak sangat puas melihat hasil operasi hidung putri kesayangannya yang terlihat sukses. Penampilan Vira pun telah berubah drastis. Terapi telur cacing pita yang ia jalani berhasil membuat tubuhnya ramping dan langsing. Sedangkan di lain tempat, tampak Agnes yang sedang memerah sapinya di halaman depan. Tak lama kemudian, Vira menjalani operasi kedua untuk bagian bulu matanya. Dokternya memastikan bahwa setelah operasi ini, bulu mata Vira akan tumbuh tebal dan lentik. Namun suasananya tiba-tiba berubah menjadi tegang saat Vira melihat jarum yang akan digunakan untuk menjahit bulu matanya itu. Malam itu, Vira yang masih belum bisa melihat karena operasi ekstrim yang dijalaninya, tiba-tiba merasakan kelaparan yang luar biasa. Agnes yang melihat hal tersebut pun langsung memberikan Vira makanan, dan tampak kasihan melihat kondisi adik tirinya itu. Beberapa hari kemudian, Sophie dan Vanja terlihat sedang berdiskusi serius untuk menentukan siapa yang akan dieliminasi hari itu. Tetapi sebelum keputusan dibuat, Sophie mendekati Vanja dan berbisik agar tidak mengeliminasi Vira. Vanja pun terpaksa mengeliminasi seorang peserta dan langsung menunjuk Vira sebagai penari utama. Malam harinya, Agnes kembali memberi makan Vira yang kini menjadi sangat rakus. Bahkan persediaan makanan untuk seminggu bisa habis hanya dalam waktu 2 hari. Setelah itu, Vira akhirnya meminta maaf kepada Agnes. Ia juga merasa akhir-akhir ini ada sesuatu yang aneh tentang tubuhnya. Tak lama setelah itu, Agnes sangat kesal ketika mengetahui bahwa sisir kesayangannya telah digunakan oleh Vira dan kini penuh dengan rambut rontok. Mendengar hal tersebut, Vira pun tampak terkejut ketika melihat rambutnya yang kini mulai rontok sedikit demi sedikit. Setelah mandi, Vira yang tertidur lelap tiba-tiba dibangunkan oleh Rebecca untuk menunjukkan gaun pesta mewah yang dipesan khusus untuknya. Rebecca juga memanggil Agnes untuk membantu mendandani adik tirinya itu. Namun ketika Agnes muncul, penjual gaun bernama Teddy langsung terpikat dengan kecantikan Agnes yang tampak alami. Namun Agnes merasa risih dengan sikap dengit Teddy dan langsung menolaknya secara terang-terangan. Melihat hal tersebut, Rebecca pun langsung memarahi Agnes karena sudah merusak suasana. Setelah itu, Teddy pun mengalihkan perhatian dengan mengajak Vira untuk melihat pakaian terbaiknya itu. Namun suasana tiba-tiba berubah menjadi panik saat Rebecca melihat kepala Vira yang rambutnya sudah mengalami rontok sangat parah.
Untungnya Teddy langsung memberinya wig untuk menutup rambutnya yang rontok itu. Saat malam semakin larut, Vira kembali dilanda rasa lapar. Sementara itu, Agnes terlihat sedang membuka lemari tua peninggalan ibunya. Ia pun hendak mencari gaun warisan mendiang ibunya, berharap masih bisa menghadiri pesta dansa meskipun hanya dengan pakaian sederhana. Vira yang melihat hal tersebut pun langsung marah dan merobek daunnya itu. Rebecca pun akhirnya datang dan berusaha menenangkannya dengan mengatakan kalau Agnes tidak akan bisa pergi ke pesta dansa dengan gaun robeknya itu. Setelah suasana agak tenang, Rebecca pun memberikan sebuah obat untuk membantu Vira agar bisa tidur lebih tenang. Sementara itu, Agnes yang sudah putus asa pergi menemui mayat ayahnya yang tubuhnya dipenuhi belatung. Namun tiba-tiba sebuah keajaiban terjadi. Bak cerita Cinderella pada umumnya, ibunya pun datang memperbaiki gaunnya yang sobek dan memberikan sepatu serta kereta labu sebagai kendaraannya untuk pergi ke tempat pesta. Namun dengan catatan, Agnes harus kembali sebelum tengah malam. Hari pesta pun akhirnya tiba. Vira berangkat ke istana ditemani oleh Rebecca. Setelah sampai, pengawalnya pun memanggil nama mereka satu persatu. Dan saat Vira dipanggil, Pangeran Julian dan seluruh ruangan takjub dengan penampilannya yang mempesona. Beberapa bangsawan di sana pun tampak terpikat, yang membuat Rebecca menjadi semakin optimis. Pangeran Julian pun akhirnya memilih Vira sebagai pasangan dansanya. Namun suasana mulai berubah saat ada seorang gadis misterius yang tiba-tiba muncul dengan gaun biru elegan dan sebuah kerudung. Semua mata pun langsung tertuju padanya, termasuk Pangeran Julian. Di saat yang bersamaan, Vira tiba-tiba mual dan memuntahkan telur cacing pita yang sangat banyak dari dalam tubuhnya itu. Rupanya cacing pita di ususnya telah berkembang biak. Rebecca pun datang dan mencoba menenangkannya. Vira mengatakan kalau ada sesuatu yang salah di tubuhnya. Namun Rebecca mengatakan kalau di dalam sana masih ada banyak bangsawan yang bisa ia pilih. Vira pun tampak terkejut ketika mengetahui bahwa gadis misterius yang telah menarik perhatian pangeran adalah Agnes. Setelah gagal mengejar Agnes, Pangeran Julian hanya menemukan satu sepatu yang tertinggal. Pangeran Julian pun mengatakan akan menikahi siapapun gadis yang cocok dengan sepatu itu. Vira pun pulang ke rumah dengan amarah yang meluap dan bertekad ingin menghabisi Agnes yang telah mencuri segalanya. Vira pun langsung menemui Agnes untuk merebut salah satu sepatunya yang masih dipakai. Namun di tengah keributan tersebut, Rebecca muncul bersama pacar barunya, yaitu seorang pria muda dengan tubuh yang tegap. Rebecca yang sudah pasrah, akhirnya menyuruh Vira untuk pergi ke kamarnya, dan memintanya untuk tidak bertindak bodoh dan menerima kekalahannya. Ketika Vira kembali ke kamarnya, suasana menjadi semakin buruk saat Vira hendak mencoba sepatu Agnes. Karena kakinya yang lebar, Vira pun tidak bisa memakai sepatu milik Agnes tersebut. Tanpa berpikir panjang, Vira dengan brutal memberanikan diri memotong jari-jari kakinya sendiri agar muat ke dalam sepatu Agnes. Beberapa saat kemudian, Alma pun akhirnya datang setelah mendengar teriakan Vira. Rebecca juga menyusul dan langsung memberikan obat penenang kepadanya. Ternyata sepatu yang dibawa pangeran adalah sepatu bagian kiri, dan Vira malah memotong jari kaki bagian kanannya. Melihat hal tersebut, Rebecca juga dengan nekatnya memotong jari kaki bagian kiri, kanannya, demi memenuhi ambisi kejinya itu. Vira yang sedang dalam efek bius, kembali membayangkan dirinya yang dijemput sang pangeran, yang berhasil menemukan wanita dengan sepatu yang tertinggal kemarin. Keesokan harinya, dengan kondisi kaki yang sakit dan kepala setengah botak, Vira dikejutkan oleh kedatangan sang pangeran. Mendengar hal tersebut, Vira pun dengan nekatnya ingin menemui sang pangeran. Dengan susah payah,
Ia merangkak keluar kamar hingga terjatuh dari tangga rumahnya itu. Agnes yang hendak menemui pangeran, akhirnya hanya mengabaikannya dan langsung pergi keluar. Dari dalam sana, Vira pun hanya bisa mendengar kabar kalau sang pangeran akhirnya menemukan pasangan sejatinya, yaitu Agnes. Sedangkan dirinya hanya bisa menangis dan meratapi nasibnya di dalam rumah. Alma pun menanyakan Vira di mana obat penawarnya. Ia pun membantu menuangkan obatnya itu, dan tak lama setelah itu, muncullah seekor cacing pita dengan ukuran yang fantastis. Alma pun berusaha menariknya keluar, dan Vira akhirnya terbebas dari cacing yang telah menggerogotinya selama ini. Alma pun berniat untuk pergi dari rumah tersebut bersama Vira, karena ibunya juga sudah tidak peduli dengan mereka. Saat hendak mengambil perhiasan untuk dijual, ibunya pun hanya fokus dengan pacar barunya. Vira dan Alma pun menaiki kuda milik Agnes dan akan pergi ke kota untuk memulai kehidupan yang baru.